sampaikan tadi. Ulama syahadatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu latai as min qabulil amal la tajidu fi wujudil hudur. Jangan putus asa, jangan takut amal kagak keterima, jangan putus asa ya. Bukan tidak mungkin amal itu keterima, jangan menganggap pasti nggak keterima. Amal ibadah yang kamu nggak konsentrasi, nggak hudur, nggak ada Allahnya, yaitu kayak zikir, kayak sholat, ngadep ke Allah, badan ngadep kiblat, hati mah kemana? Zikir ya, mulut buat zikir, hati mah kemana? Bisa aja keterima walaupun nggak hudur. Karena parubama qabila minal amali malam tudrik samratahu ajilan. Terkadang amal itu diterima padahal amal yang tidak ada buahnya. Lezatnya ora, enaknya ora. Ayo gue ngaco gelo. La tuzakiyanna waridan. Jangan ngagul datang warid. La ta'lamu samratahu, efeknya enggak ketahuan. Jadi maksudnya pas zikir wirid ngalamin apa dapat bisikan, dapat keanehan lah umpamanya. Jangan diagul. Falaisal murad minas sahabatil amtor. Falaisal murad minas sahabatil amtor. Falaisal murad bukan yang dimaksud dengan awan itu hujan. Intinya awan itu bukan hujan. Wa innamal murad minha wujudul ismar. Tujuan hujan itu numbuhin puhunan. Hujan doang, puhunan gak ada yang timbul, gak ada manfaatnya itu hujan. Zikir, wirid. Ngalamin yang aneh-aneh, tapi nggak ngerubah dirinya, nggak bikin dia takut ke Allah, nggak bikin dia makin resep sama akhirat. Itu mah keanehan dalam wiridnya nggak ada gunanya. Itu maksudnya. Jadi maksud di sini mah efek-efek wirid yang nggak ketahuan hasilnya, itu jangan dianggap, jangan bangga. Karena tujuan hujan, bukannya apa namanya? Tujuan awan bukannya hujan tapi numbuhin tanaman. Jadi tujuan wirid teh anugerah dari Allah yang ngerubah diri. Kalau cuman pengalaman ini itu nggak ngerubah dirinya, siapa gunanya? Gitu. Kayak ada orang cerita, pernah cerita. Ada orang kalau ketemu kita cerita, saya mimpi ketemu Syabul Qadir, mimpi anu. Itu manfaatnya apa? Terus lu jadi bagaimana sekarang? Gitu. Efek-efeknya. Al-hikmatul ishruna ba'dal mi'atain. Nah, di sini mah hikmah ke-20. Enggak tahu kalau di situ hikmah ke-berapa? An-Naim. 220 ya. Emang beda-beda. Biasanya ada satu kaidah dipecah 2, 3. Ada yang di situ 3 kaidah, kan di kitab yang lain disatuin gitu. Makanya angkanya suka bisa beda-beda di lain kitab. An-Naim, nikmat-nikmat itu, kenikmatan itu. Wa in tanawa'at, walaupun bermacam-macam. Apa madzahiruhu, penampakannya. Nikmat kan macam-macam penampakannya. Iya, ada nikmat pengantin baru pun lain. Nikmat makan enak, nikmat banyak duit, nikmat makan lezat. Wa in tanawa'at madzahiruhu, wa in tanawa'at, walaupun bermacam-macam rupa-rupa madzahiruhu, penampakannya. Innama huwa, sesungguhnya hakikatnya nikmat itu bisyuhudihi, adalah sebab menyaksikan Allah.
Waktu robihi, dan menyaksikan dekatnya Allah. Itu gimana artinya? Apa? Coba baca. Meski beragam, sejatinya kenikmatan itu ada sebab penyaksian dan kedekatan dengannya. Nah gitu ya. Hampir sama nggak? Gimana tadi? Meski beragam, sejatinya kenikmatan itu ada sebab penyaksian dan kedekatan dengannya. Iya, sama. Jadi nikmat itu walaupun bentuknya rupa-rupa, sebenarnya yang bikin nikmat mah karena menyaksikan Allah di nikmat itu, gitu. Bukan nikmatnya yang nikmat mah, menyaksikan Allah. Wal azabu, adapun azab, kalau tadi kan contohnya umpamanya pas surga. Wal azabu, adapun azab, siksa. Kalau di dunia mah siksanya beda, meren. Siksa di dunia mah apa? Keinginan. Mana Bobi? Keinginan itu siksa dunia. Kalau kuburan siksanya gelap. Nah, gelap. Maka orang makin banyak keinginan, nah kesiksa. Gara-gara pengen makan jengkol pun nggak ada jengkol teh kayak, aduh pengen jengkol lah, keinginan. Ada jengkol jadi gelap lagi. Nggak jadi banyak keinginan kemudian. Keinginan nutup. Wal azabu, adapun siksa, azab, wa intanawaat, walaupun jenisnya macam-macam. Walaupun macam-macam apa madhohiru penampakannya beda-beda pan. Alhamdulillah. Innama huwa, hakikatnya azab itu biwujudi hijabihi, karena adanya hijab ke Allah, tidak melihat Allah. Ya kalau di dunia melihat Allah dengan basiroh, mata hati. Kalau di akhirat ntar pakai basor, pakai mata. Maka ada basor, ada basiroh. Azab walaupun bermacam-macam penampakannya, hakikatnya adalah sebab terhijab dari Allah. Pasababul azab, maka adapun sebabnya azab itu wujudul hijab, karena adanya hijab, penghalang menyaksikan Allah. Wa itmamun naimi, dan adapun sempurnanya nikmat itu binadri, dengan sebab memandang. Itu tadi memandang, kalau di dunia dengan mata hati, kalau di akhirat dengan mata kepala. Ila wajhil karim, kepada Allah yang maha mulia. Paham deh ya? Iya. Jadi nikmat itu kalau di surga umpamanya mau bidadari, mau buah-buahan, mau sungai madu. Itu nikmat itu sebenarnya bukan nama surganya, bukan nama bidadarinya, tapi karena di surga orang itu melihat Allah. Neraka siksanya itu bukan karena apinya, bukan karena siksanya, tapi karena di neraka tidak melihat Allah. Nah, contoh gini, kalau yang di alam dunia mana gampangnya. Orang sukses dihina sama cewek namanya gara-gara miskin, terus dia demen banget. Nah, akhirnya dia kaya. Karena pas kaya cewek itu udah kawin, tetap kayaknya hampa kekayaannya. Kenapa nggak ada dia? Jadi akhirnya nikmat itu karena apa? Ya karena dia waktu itu resepnya sama dia. Makanya cewek kan, Neng lu mau diajak susah. Kalau bini saya dulu waktu saya tanya, Neng mau diajak susah? Wah kagak lah, saya udah susah diajak susah. Itu bini saya dulu begitu orangnya dia. Ini mau gue ajak susah? Oh gua mau susah ngajak, ajak seneng mau. Tapi kan buat seneng teh kudu susah-susah dulu. Ya mau, nggak apa-apa. Coba jangan sengaja ngajak susah. Iya, kadang-kadang goblok. itu disebut dibutakan sama cinta.
biarin bang, saya mah digubuk deh, yang penting sama abang, kan gitu. Iya. Itu berarti nikmat itu sebenarnya tempat apa karena ada dia? Iya. Bedanya ini ke Allah gitu loh. Kan ada orang itu umpamanya sukses, tapi orang tuanya udah meninggal, tetap aja, aduh orang tua gua nggak bisa nyaksiin. Ternyata kesuksesan itu, kesenangan itu bukan suksesnya, ada orang tua. Ya itu kalau contoh gampang tadi ke cewek. Saya udah punya segalanya, umpamanya. Tapi umpamanya ya, ceweknya kabur, apa dilema. Gitu. Jadi ini maksudnya hakikat nikmat mah karena menyaksikan Allah. Kalau udah menyaksikan Allah, azabnya nggak ada. Orang
walam yaskur na'mai, nggak mensyukuri nikmatku, falyattakhid robban siwai, lu cari dah Tuhan selain gua. Jadi ada orang udah redo, ada orang berusaha redo. Itu nggak bisa kalau kita nggak punya iman ke takdir. Makanya rukun iman ke-6 itu antuk minabil qadari, kamu harus beriman kepada takdir. Allah sebelum nyiptain langit bumi, nyiptain takdir itu udah beres. Karena kita iman kita ke situ bermasalah, akhirnya kalau ada kejadian apapun bikin kita kaget-kagetan. Nyalon menang, yang dibagiin Allah pas strategi. Kalah, wah ada salah semua, udah salah kader. Ya penerimaannya kurang. Jadi ya begitu, bab redo teh berat. Saya ngeri kalau bahas redo baik ya. Kenapa? Ya kadang-kadang yang diuji kan bukan yang dengar duluan, yang ngomong duluan. Ini tadi santunan anak yatim. Nggak tahu, saya baru malam dikabarin, nggak tahu suruh ngomong. Lah saya ngomong apa ini santunan anak yatim? Saya kagak nyantunin yatim. Apa yang saya mau sampaikan? Jadi yang dimaksud Nabi kata saya, ana wakafilul yatim hakaza. Saya sama yang nanggung yatim itu seperti dua jari ya, di surga. Nah kalau kita mah ini bukan nanggung yatim, nyebutnya makanya nyantunin. Setiap hari enggak, minggu enggak, bulan enggak, setiap tahun itu dananya nyari ngasih calo be. Udah bukan nyantunin, atau kita bukan nanggung yatim, enggak pantas pakai hadis itu. Dah hadis itu mah dipakai nih, ada tetangga orang yatim itu bocah sekolah di mana, bayarannya berapa, keadaannya cari tahu makan apa enggak. Itu bocah kalau temennya jajan, dia jajan enggak. Apalagi kalau sampai diajak ke rumahnya, yang kata Nabi kan diberkahi rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tadi ada bini, makanya padahal saya pengen buat ngawinin janda yang anaknya yatim. Ya berkah, bini saya nggak setuju. Kan kalau yatim lelaki mah sampai balik, kalau perempuan mah sampai nikah. Gitu. Perempuan sampai nikah. Jadi biar 20 tahun, balik mah udah, belum nikah kan belum ada yang nanggung. Gitu. Jadi kalau kawin sama, nah dulu kan pernah memungut anak yatim lulus SMA, cewek bini nggak setuju. Sampai ngadu sama mertuanya, Mbak, marah banget saya mau memungut anak yatim. Ya emang apa lu marah katanya, dia mau tanya anak yatim belum bisa SMA, bukan RPM, buset Yudin loh pembayar. Sampai ngadu sama mertua itu, kali ini mertua setuju, orang juga. Jadi nanggung yatim mah itu tadi, merhatiin jajannya, makannya, apa bayaran. Seragamnya orang punya, orang bisa dewek mah. Ada kita umpamanya kurang pun bisa ngajak teman patungan cari 20.000, patungan cari 10.000 ya tiap bulan buat si Anu bisa. Nah, itu baru disebut kafalah yatim, nanggung yatim. Bukan santunan. Kalau pakai hadis itu mah malu, nyantunin pakai hadis ana wakafil yatim hakaza. Kan ada, aku dan orang yang menanggung yatim seperti dua jari fil jannah, di surga, nanggung. Ya kalau kita menyantunin di hasil nyari kesono malis. Ya tapi ya mudah-mudahan aja besoknya kemotivasi. Jadi pas suruh ngomong santunan yatim kita bingung, kita lagi orang ada yatim yang kita tanggung. Dan balik bahaya sekarang mah anak yatim itu banyak buat dagangan, buat modal bangun nyari dana. Tapi kan kalau suudzon salah lagi. Ada ulama itu dihukum sama Allah nggak bisa tahajud 6 bulan. Cuman gara-gara dia di masjid lihat orang doa nangis. Sholat nangis apa doa nangis. Dalam hati dia tuh kebetik, orang ria kali. Gara-gara dia suudzon begitu, kita hati nggak diucap, itu dihukum sama Allah 6 bulan nggak bisa tahajud. Tapi kan yang dihukum teh orang soleh, makanya hukumannya berat. Kalau orang kita mambur ya sampai gitu. Kan beda.
kesalahan yang dibuat orang yang dekat sama orang jauh kan nggak sama. Jadi di sini mah hakikat nikmat itu karena menyaksikan Allah. Jadi kalau kita mah karena jauh ke Allah, kita pikir nikmat itu banyak duit aja, sehat aja, nggak ada masalah aja. Kan orang geblek kalau pengen hidup di dunia orang punya masalah, geblek. Kenapa? Ya pokok hidup mah emang tempat ujian. Entah kalau udah mati, sikap-sikap kita ngadepin ujian itu yang ditimbang. Ya kalau hidup umpamanya orang pengen punya masalah mati kan masalah lebih gede di sono gitu. Jadi kalau punya kepuyang pada tahu wajar itu mah pusingan itu emang dunia begitu tempatnya. Cuman nanti bedanya paling ada orang yang kalau punya kesulitan Allah kasih tenang, kesulitannya sama, dia mah panik, dia mah tenang, dia mah lama jalan keluarnya, yang ini mah cepet. Nah itu nanti yang beda-beda teh di situnya. Kalau masalah kita dari dulu sampai sekarang sama baik, ya itu introspeksi aja diri, salah apa gitu. Doa mah ke Allah, dosa minta ampun ke Allah, ternyata iman ke Allahnya kendor, ternyata ke Allah saya belum iman, masih apa bener itu Tuhan Allah, tapi doanya Allahumma, lu gimana sih lu ragu sama gua tapi minta sama gua. Qala al-mu'allif, udah begitu ya. Makanya kan kalau orang di surga juga nanti nikmat punya
Lah terus humumnya kita apa? Takutnya kita anak gua ntar bagaimana? Lah dia lupa kalau jangankan anak kita ge milik Allah, yang ngatur Allah, yang nanggung rezekinya Allah. Tapi yang takut mati kita. Kaya rezeki anak itu adanya di kita. Benar kalau kita mati, ya ntar rezeki dia punya sendiri jalurnya. Ya apa dapat undangan santunan. Wal ahzan. Kalau di sini pali aja malam wujudil ayan ay muayyanati rabbi musyahadu bi ainil basirah, karena tidak melihat Allah dengan mata hatinya. Wal alam yasulu indaha hamun wala haznun ala pawati syai'in minad dunya. Karena kadang-kadang gini, apa namanya, keterikatan hati kita sama akal kita sama dunia itu terlalu kuat gitu. Jadi akhirnya banyak yang membuat kita takut. Pamanis tanaro qalbuhu binuril ma'rifat la yakunu indahu humun abadan. Maka barang siapa yang istanaro, bercahaya qalbuhu, hatinya binuril ma'rifat, dengan cahaya ma'rifat, la yakunu indahu humun abadan, maka tidak akan gundah selama-lamanya. Lakin biwujudil humumi wal ahzan, tetapi di dalam adanya kekhawatiran dan kesedihan, liman lam yablugh hadal makom, buat orang yang belum nyampe di makom ini, hatinya belum diterangi pakai cahaya ma'rifat. Idza lam yaqdir ala dabiha anhu fawaidun jalbatan lianaha tujibu khumudun nafsi wa shifaul qalbi wa zawalul asyir wal batar wal farqi bidunya wal hamu ma yata'allaqu bima yakunu fil mustaqbal. Ham itu berkaitan dengan perkara yang akan datang. Wal hazan lima yata'allaqu bima yakunu fil madi, berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Wa yasiwa yakuna hadza syamilan li umulil ukhrawiyyah aidan, dan bisa aja hal ini terjadi termasuk juga masalah akhirat. Hamun wala illa idza syahida maulahu fa inna syahidu lam yahsul indahu dzalika bal yakunul adati haqqi azubah. Pahlun nar, maka orang-orang yang ahli neraka, yang di neraka, la yahsulu lil wahidi minhum hamun wala haznun, tidak akan memperoleh buat satu orang di antara ahli neraka hamun wala haznun, ketakutan dan kesedihan, illa idza syahida maulahu, kecuali apabila menyaksikan kepada Tuhannya. Fa'in syahidahu, maka apabila dia menyaksikan Tuhannya di neraka, lam yahsul indahu, maka tidak terjadi baginya dzalika, ketika dia bisa menyaksikan Tuhan, bal yakunu al adzab fi haqqi azubah, bahkan keyakinannya nggak bisa ngeliat cahaya keyakinan mah ya tetap aja hidupnya bakal banyak gundah gulananya. Mintama minikmati alaika yarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yudhika. Di antara kesempurnaan nikmat dari Allah untukmu adalah ayarzuquka, Allah memberikan kamu rezeki, ma yakfika, apa yang mencukupi kamu, wa yamna'aka, dan Allah mencegah kamu ma yudhika, dari perkara yang apa sih itu? Melampaui batas. Jadi nikmat yang paling baik itu yang mencukupi. Main Nabi itu kan doanya itu, Allahumma rizuk, Allahumma ati Muhammad wa ali Muhammad kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki Muhammad dan keluarga Muhammad itu kutan, sekedar cukup buat makan. Kalau Nabi kan doanya itu. Jadi mintanya apa salah? Karena yang dibutuhin Nabi mah kan
apa, kalau makan itu kan cuman buat bisa hidup, bisa apa, bergerak, bukan tujuan. Karena ada orang hidup untuk makan, ada makan untuk hidup. Kita masuk yang mana? Hah? Apa? Iya, kalau kita yang mana masuknya? Dua-duanya bro. Hah? Hidup untuk makan. Ya kalau hidup untuk makan kan berarti nggak rewah-rewah ya. Iya, ada nasi, nggak ada lauk. Kalau perut lapar, makan, ada goreng tempe doang nggak makan. Nah, itu makan untuk hidup. Yang penting kan kagak lapar. Lah karena kita hidup untuk makan, rewel. Jelit. Kayaknya orang itu keren itu kalau makan di apa, KFC, McD, ya boleh aja kan, itu mah halal gitu, boleh baik. Tapi kalau Nabi mah kan doanya hutan. Makanya kalau standar kaya itu, ghina itu kan cukup ya. Kalau makanya wajib zakat aja kalau orang cukup punya simpenan makanan buat sampai besok lebaran, itu punya harta lebih, wajib zakat fitrah. Bukan yang punya berkarung-karung. Zakat fitrah patokannya dia punya cukup buat dia dan keluarganya sampai besok.
maka sedikitkan ma taprohu, ma perkara yang taprohu membuat kamu senang, bihi dengan itu ma. Yakilu maka akan menjadi sedikit apa ma perkara yang tahzanu membuat kamu sedih, alaihi atas itu ma. Sedikitkan kesenangan kamu, maka akan menjadi sedikit kesedihan kamu. Apa? Ada kiai itu ngomong apa? Orang kaya kesirian sama orang susah sama pagi-pagi melek mata nyeduh kopi, ya. Ngerokok jarum coklat dari senderan. Itu dia pagi-pagi udah kudu berapa sono. Yang banyak duit mikirin duit gua nih jangan sampai kurang, kudu pada nambah. Itu pengusaha kan gitu. Duit jangan sampai berkurang, kudu nambah. Terus bagaimana cara mempertahankan bisnis itu semalaman buat mempelajari statistik, wah ya, strategi pagi-pagi ya rokok, aduh ada musuh kurang alto, sedikitkan ya. Kalau standar kita tinggi setiap minggu harus jalan-jalan, apalagi bininya nuntut kan, oh harus anuan, wah udah makin kesiksa. Liyakil mata prof bihi, yakil mata zanu aleh, boleh bikin status. Sedikit kan yang membuat kamu senang, jadi sederhanain aja kesenangan kita deh kata di sini. Kita yang rewah mah ya. Wa in aradda alla tuzal, apabila kamu ingin alla tuzal tidak dilengserkan, tidak digeser, nggak dipecat, pala tanawwalu wilayatan la tadumulaka, maka jangan mengambil wilayah kekuasaan yang tidak langgeng untukmu. Jadi kalau umpamanya sini ada contohnya enggak sih? Ini mah langsung dijadiin satu semua, susah nyari sarahnya. Wa kullu wilayati dunya la tadumu li salasati aujahin. Semua kekuasaan duniawi tidak ada yang kekal karena 3 perkara. Ya mau jadi presiden, jadi camat, sama jadi ustadz, jadi kiai, itu teh la tadum, bukan perkara yang abadi gitu. Yang pertama ana dunia zailatun la mahalata, bahwa dunia ini akan hilang, pasti itu. Maka kekuasaan yang sifatnya duniawi juga akan sesuai dengan dunia, akan hilang. Jadi kalau kekuasaan itu kan kepengennya ketika dapetinnya seneng, nanti gundahnya takut kehilangan gitu. Annaka zailun bikulli tibari anha. Iya. Kamu juga akan hilang. Kalau tidak kekuasaan itu hilang ketika kamu masih hidup, maka kamu akan meninggalkan kekuasaan itu kalau kamu mati. Wa idzan yata'ayyanul khuruj anil wilayah bikulli halin. Jadi kalau orang itu bisa ngelihat hakikatnya, orang itu masing-masing kagak mau punya kekuasaan. Kenapa? Ya karena ntar tanggung jawabnya makin gede. Umpamanya orang bujangan, pengen banget punya anak bini. Padahal kalau dia pinter, dia takut kawin itu. Jangan kawin. Kalau dia pinter, kenapa? Lah karena punya bini. Dosa bini sekarang lompat di siapa? Nah, berapa kan? 200. Nah, ngapa pada kawin? Terus punya anak, wajib nggak jadi nafkahin? Tuh nambahin beban. Terus kalau anak nggak kenal Tuhan, maksiat, nggak soleh, dosanya balik nggak ke orang tua? Oh berat untuk kawin. Taunya telat sih kita.
hal gitu. Ya sama kayak orang kekuasaan. Kawin banyak nambah lagi ya. Umpamanya gini, orang pengen banget jadi pemimpin, apa kepala desa, apa bupati, apa camat, ya. Itu yang diturutin apa? Nafsu. Kalau akal, semakin gede tanggung jawabnya, berarti ntar di akhirat semakin gede tanggung jawabnya. Berarti kalau cerdas
Wallahu a'lam bishawab. Iya, saya kalau mobil saya hilang, saya sedih udah. Kan di tesnya kadang-kadang lewat mimpi motor hilang, kayak apa gudahnya dalam mimpi teh.